kembali dengan Bu Christine di pembelajaran IPA. Ingat anak-anak, IPA itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak sudah siap ya? Yuk kita belajar. Anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan, dan putih sebagai alat kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan antara benang sari dan putih. Nah, sekarang anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, ada perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Ciri yang kedua, memiliki biji. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga, kita mulai dari tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menyangga bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya kelopak, mahkota bunga, dan bagian bunga yang lain. Berikutnya adalah kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Sekarang mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang paling cantik yang digunakan sebagai perhiasan bunga. Berikutnya adalah benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Berikutnya adalah putih. Putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Anak-anak, di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini dapat terbawa oleh angin, kupu-kupu, dan juga lebah. Serbuk sari itu dapat jatuh di kepala putih. Dan peristiwa inilah yang sering kita sebut sebagai penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka mereka akan menuju ke bawah, menuju bagian bunga yang disebut bakal buah. Nah, di dalam bakal buah inilah akan terjadi perkawinan antara benang sari dan putih, sehingga akan menghasilkan buah dan biji. Dan biji inilah yang akan kita tanam dan akan menjadi tanaman baru. Nah,
sekarang kita akan belajar macam-macam atau jenis-jenis penyerbukan. Sudah siap ya anak-anak ya? Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan basta. Kita akan pelajari satu persatu. Penyerbukan sendiri atau autogami yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putih dalam satu tangkai bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga atau sering disebut geutonogami itu penyerbukan atau peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Berikutnya adalah penyerbukan silang, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Berikutnya adalah penyerbukan basta, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda varietasnya atau mutunya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan secara generatif atau dengan menggunakan biji, contohnya yaitu mangga, rambutan, sama lagi ya, ada durian, ada anggur, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, coba anak-anak di rumah temukanlah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan menggunakan biji. Jika anak-anak tidak bisa, belum paham, anak-anak bisa bertanya sama mama, sama papa, atau bisa juga bersama Bu Christine dan bapak ibu guru yang lain. Pasti anak-anak bisa. Semangat ya anak-anak. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang.